apa yang diucapkan itu juga ada kaitannya dengan Sabang Barat. Konten-konten yang tengkar-tengkar malah jadi naik itu dia dapat uang tapi itu sebenarnya salah fatal itu. Nah, jangan ke sana. Tugas laki-laki seperti aku baru mau jadi bapak lebih sabar. Apa yang diomong itu didengar anaknya itu. Jadi anak lahir pun saya waktu kecil bayi pun dia nggak tahu. Saya kalau melangkahi dia tidur di bawah, saya merasa bahwa orang tua ini banyak kotor ya, dia suci ya. Saya hormat sekali. Kita saya lihat papa itu hormati benar, hormat. Dalam hati itu dharma. Merasa bahwa orang tua itu jangan merasa anak-anak dicekek itu jangan gitu. Aku merasa waktu anak-anak ini adalah anak-anak itu adalah profesor kita. Profesor kita belajar dari anak-anak. Karena anak-anak nanti naik tumbuh ya. Anak-anak itu tiap hari itu bisa ketawa, bisa ratusan kali. Makin pintar, makin tua. Itu ketawa sebentar. Makanya belajar namanya, kalau istilah bersyukur. Anak-anak itu bersyukur terus, gembira terus bersyukur. Hanya ibu buta huruf dan hebatnya dia pasrah. Dia merasa bodoh sehingga nggak mau ngajari, dia pasrah. Aku bodoh. Wah, aku nggak tahu. Gitu. Tapi beliau itu hormat sekali. Ini anak ini tuh jadi beneran. Backgroundnya gimana Pak dulu Pak? Kan pernah sukses gitu, tapi pas kecil jadi keluarga orang kaya atau dari orang biasa-biasa atau seperti apa? Enggak, bapak itu dulu backgroundnya itu gigi. Kalau dulu budaya dulu kan. Oh dulu orang tuanya bikin gigi? Gigi, tukang gigi pokoknya. Dulu budayanya mau potong. Oh gitu. Jadi datang bang. Oh berarti papa dulu anaknya orang mampu ya? Mampu, tapi aku tidak merasakan sama sekali. Oh kok bisa? Ya karena cerai itu. Oh cerai. Ya. Ditinggal. Aku sama mbak. Itu ke Surabaya. Oh, jadi nggak ada pressure? Nggak ada sama sekali bang. Dikasih warisan? Nggak ada. Saya nggak susah. Enggak. Cukup. Karena ikut mbak itu kan terus banyak disayang main kecil. Oh. Jadi desa itu banyak main aku. Bahagia jadi? Bahagia. Walaupun sendiri, walaupun tidak ada ibu, ditinggal gitu ya, bapak tinggal, aku tuh bahagia. Ya, tapi kan ibu kan nyari uang di sini kan, di Surabaya. Aku sama mbak. Mbak itu juga ke pasar gitu, jualan-jualan gitu ya. Bahagia secara emosi tapi walaupun finansialnya tercukupi tapi tidak melimpah gitu ya? Enggak ngelimpah sama sekali, enggak ngelimpah. Tapi makan cukup, semua cukup, gizi cukup. Dari kecil itu belum bangun pun udah kacang, udah ditinggalkan mbak pergi ke pasar, udah cukup, bebas. Masa kecilnya bahagia? Bebas kan. Dan olahraganya SD kelas 3 itu udah terkenal main di kecamatan. Jadi teman-temanku itu nggak lulus SD karena sekolahnya tutup, gurunya dibelain. Sekarang umur berapa Pak? Masih sehat segar gini? Mungkin 70. Oh, masih sehat 70, coba dilihat. Akhirnya pindah ke Surabaya. Pindah Surabaya, sekolah sendiri di Surabaya. Sama ibu, ditanya sama guru. Kelas berapa? Saya tunjukin. Indikasi ya ada surat pindah diterima. Karena memang sekolahnya tutup. Itu sendiri loh. Anak kelas 5 itu ngurus SD itu di Surabaya. Udah punya bakat pemberani ya berarti? Oh iya. Karena belajar dari mana? Loh, karena itu merdeka itu. Karena punya kalian pas di desa, pas di sekolah itu nggak minder karena punya kelebihan olahraga, terus sekolah pinter. Jadi tanda-tanda dari pinter gini. Kalau dulu mau pulang itu bedek-bedekan. Kali-kalian gitu. Papa masih duluan. Ada gimana sampai berkarir Pak ceritanya? Ya ceritanya itu habis SD, nah waktu SMP itu terlambat dulu main-main luar biasa. Itu kan di situ ada pos. Kamu udah mikir langsung beli komik, tetap lobby Pak RW ini sewa komik. Oh, itu udah kerja itu? Udah komik kan? Entrepreneur. Bukan itu aja, SD kelas 5 tadi sambil kerja. Itu kulaannya yang Sidoarjo bareng roti. Pagi itu jam 3 ke pasar Kupang, jalan gunung. Habis disuruh mama, disuruh ibu. Ya itu ibu sendiri jualan, dia aku juga jualan. Disuruh itu. Mama disuruh ya harus kerja saya. Kenapa bisa kepikiran anak kecil kok kepikiran
harus kerja. Kok bisa kepikiran? Tapi seneng, nggak tahu, karena gembira. Seneng pas banyak teman di Surabaya itu, ya terus merasa, Nggak malu gitu Mas? oh enggak ada malu itu. Kok biasa orang malas kerja? Oh enggak, gitu gimana? enggak. Pendapatnya gimana kalau ada anak, wah punya privilege orang tuanya nggak mampu nyalain orang tua, gitu gimana? Waduh, enggak, aku enggak ada pikiran itu. Yang jelas enggak tahu, karena aku berobat dari desa ke Surabaya itu merasa lebih senang. Kalau di sana tuh enggak nyambung, anak-anak enggak nyambung agak. Udah beda banget. Itu diajari nenek atau Enggak jalan. Timbul sendiri. Jalan. Karena dihormati orang tua ibu. Oh, gitu ya? Kadang-kadang gitu ya. Doa orang tua? Nah ya, doa ibu itu. Jadi jam 3 pagi itu bikin amjang, aku sing tek itu ambil baca buku. Itu yang ngomong, wah yang pintar ya, buku dari ibu. Itu kan tidak. Penting ya itu berarti di sini. Ibu tidak tahu apa-apa, Pak. Hanya itu aja aku bisa tebak dengan atas. Sangat sederhana sebenarnya. Sangat sederhana untuk menjadi hebat. Oh, cara mendidik parenting ya ngaruh ya berarti ya? Oh, pengaruh banget. Jelas ibu itu hormat sekali dengan papa itu dari kecil. Ya kadang-kadang. Berarti nggak cuma anak yang hormat ke orang tua juga. Justru orang tuanya yang penting, bukan anaknya. Wah, menarik ya. Justru orang tua yang harus hormat ke anak. Iya. Kok bisa gitu Pak? Kenapa? Itu kalau anak dihormati ya jadi terhormat. Itu otomatis. Anak dibohongi jadi pembohong. Wah, mind blowing. Anak dihormati jadi terhormat, anak dibohongi jadi pembohong. Wow, mind blowing. Ya. Jadi ibuku itu tidak tahu buku, tapi rasanya itu. Kali begitu anak susah itu, satu saudara itu, ibu itu adalah dia paling terakhir meninggal karena melihat anaknya itu bagus dipuji. Kalau kan dia jualan di pasar ya, karena dulu tak suruh nggak kerja apa, karena kalau ke pasar itu dipuji. Oh emang ya buahnya ya anak satu hebat semua, bisa masuk rumah bikin itu. Neneknya Pamela ya berarti? Iya. Jadi dia karena dipuji teman-temannya, bangga dengan anaknya. Berarti lingkaran gitu ya? Iya. Papa ke desa juga gitu. Jangan Jadi menghormati anaknya sukses, dia dipuji, dia jadi panjang umur. Bener ya? Kebetulan Pamela udah nanti keluar pun bayi, jangan sampai. Saya itu karena ikut ibu ya, waktu itu aja bisa aku sekolah dari saya belajar ya, jadi kayak Vita saya itu. Karirnya gimana lah dari Waduh, luar biasa malah ya, udah sekolah, habis itu ketemulah ibu yang sekarang itu yang guru spiritual ya, guru spiritual menurut aku dia belajar, dia ilmunya komplit spiritual tapi tidak ngajari terlalu detail, tapi masalah bahwa dia ngomong malah tidak boleh seperti dia. Ajarannya apa Pak yang paling yang jelas dia merasa bahwa dia itu ya dihormati orang tapi miskin. Jangan seperti Mbah ya bilang, kamu sekolah tes STM, saya tes, kamu nanti bisa nyari duit sendiri, jangan takut ya. Motivasi terus tuh, bukan ngajari sendiri tuh. Oh gitu? Enggak. Terutama motivasi ya? dia, karena dia udah komplit sampai tahu begitu ketemu pertama kali ya, karena papa habis SMP habis aku itu kumpul orang tua itu ada ya spiritual itu loh, mentor berarti ada lain lagi lah ini. Lain lagi. Sebelum ketemu ini papa itu sering tidur di kuburannya hantu. Ada kata-kata gini waktu bergaul sama orang tua yang lain, yaitu tua-tua teman-teman spiritual itu. Makanya saya mau kesasar bapaknya. Manusia itu bisa ilmu. Nah, maunya gitu. Pernah lihat pocong Pak? Pocong apa? Papa tidak ada takutnya Pak. Pocong apa yang bisa bikin pendek Pak? Ayo, pocong apa? Pocong nyambut. Gak bercanda. Iya, tapi semua berguna. Berguna itu gini. Ternyata
waktu salah ketemu Mbak Muji itu, kan aku nyari tapi nggak ketemu. Aku berani kok mereka nggak datang. Makanya terus aku dimarahin, ibu dimarahin. Bu, warnai sekolahnya. Padahal yang salah bukan aku kan datang. Soalnya hari ini bakal insinyur, bayangin dia. Tersugesti juga. juga. Iya langsung tergesi. Oh, Makanya paham. Jadi itu tadi, Konfirmasi. ketika orang ngomong, kalau tertancap di pikiran kita itu yang terjadi. Kalau dia ngomongnya negatif, dia bukan ngomong, selain itu mancepin makin dalam aja. Kan harus datang 2 kali seminggu, dia 7 tahun non-stop saya dibimbing beneran sampai ini. Begitu STM keterima, kamu kan hilang setahun, kamu kelas 2, kamu ikut ujian nanti loncat gitu loh. Kan belajar tambah macam hebatnya di situ. Dulu pas kelas 2, kelas 3 nggak bisa ikut. Mbah, saya bilang ini ada kerja praktek nggak bisa ikut. Nggak apa-apa. Tapi ngomongnya beda lagi. Aku kok mimpi Mbak, kamu Osma ITS gitu. Bayang ketemu. Kejadian. Jadi karena itu aku punya teman dosen ITS, padahal aku si ITS udah belajar kalkulus. Aku bayang. Jadi waktu kelas 3 itu guru STM paling killer itu anak-anak STM itu pelajaran pasti tinggi itu integral aku paling jago. Jadi di STM itu yang waktu itu yang keterima gelombang pertama selalu Jatim ini hanya Bapak. Nggak beli buku. Aku nang gunung tunjungan pelajaran. Malah buat malah pulang. penting ya baca buku. Penting loh soal apa SMA. Tak belajar, tak baca, nggak beli aku. Ya nggak apa-apa. Dia mungkin kasihan juga di WC di kamar mandi semua rumus. Ada semua. Waktu berak pun ngocok. Waktu tingkat 2 itu udah kerja terus saya. Lain lagi gitu. Kerja apa? Tuh. Wari Posma itu di tombol 3 saya udah jadi pelaksana. Kan STM. Keren ya. Jadi udah dapat duit. Bayar kuliah sendiri? Bayar kalau nggak ada. Saya dari awal ya bayar sekolah sendiri terus. Dari sekolah bayar terus dari kecil kita cari duit ya. Dari kecil bayar sendiri? Artinya ditabung sama Iya, ibu. iya. Tapi aku menghasilkan banyak. Waktu mulutan, jual mulutan. Musim Dari umur camping. berapa? Ya kelas 5 itu umur berapa? Menghasilkan uang Uang banyak. sendiri. Oh, buat sekolah. Buat sekolah cukup. Cukup semua. Hebat. Kelas 5 itu ini palangan laki itu mobil itu dibawa ke Sidarto itu 2 karung loh. Sukses itu ternyata perjalanan suksesnya itu udah dimulai dari kelas 5 SD itu ya berjuangnya ya. Belajarin kerjanya. Ya, bukan ya kan kepepet, tapi saya merasa ada kepepet, aku senang. Ya. Tapi udah mulai lah ya. Mulai. Mulainya lebih dulu. Ya, waktu camping gitu ya, jual bunga. Jadi naluri itu betul. Yang bikin bom itu Nah, gini penasaran yang bom ya. Nah. Kan sekolah tuh hampir di ETS tuh hampir nggak sekolah juga. Oh, nggak bisa lulus sih. Ya, Bener. Aku naik ujian, itu nggak tidur di sekolah. Nginep. Ingat, itu luar biasa. Sungguh. Berarti orang bisa ngebom itu perjuangannya itu Oh, banyak iya. orang nggak lihat ya. Iya, tapi nggak tahu karena saya merasa kok jauh SD nggak lulus, aku senang. Kalau mau pulang, saya kan selalu pulang juga sampai lecturnya. Saya merasa ya, kalau tak bandingnya teman-teman. Bersyukur. Iya, tapi nggak ngerti bersyukur, tapi kan Ya. seneng. Iya. Iya, seperti anak-anak itu ketawa terus sih, nggak tahu bersyukur, tapi Betul. melakukan. Betul. Nah itu yang sekarang banyak ilmunya malah ibu-ibu S3, anak cetak-cetak Ya. ke itu. Nah, ini mulai Yang seru. yang seru. Mbak itu, Mbak ini sebenarnya udah 2 tahun yang lalu dipanggil, tapi aku minta perleng. Itu yang tadi mentornya itu mentor ya. ya. Minta perleng hati sampai Tuhan Perpanjangan. perpanjangan. Rasanya Mbak itu nggak suwe, tak lihat kamu udah bisa, tak coba. Kamu perlu apa? Kamu ya sekarang nggak bilang, kamu tak kasih minta ini.
ini bacaan Amalan. mantra itu. Wih. Yang tak beda tuh. Iya, iya. Senuk Lugu. Senuk itu tempatnya hari-hari. Orang ucap, orang ngomong. Saya tidak ada yang beritakan. Aku Ratu Nisokono Sorowetan. Ya, karena kata-kata itu dari tahun 77. Terus begitu ada kesempatan tim, wah aku tuh bakal jadi orang hebat di tim ini. Ratu Nisokono. Pasti tuh. Perusahaan ini, perusahaan siapa ini? Ini tidak jalan ya. Apa tak pegang jadi presiden. Meledak. Nomor berapa Pak jadi presiden? 29. Wih. Kok bisa ceritanya apa sih jadi Ya, presiden direktur? sekarang Dari lulus kuliah itu. ya, Kok gini. cepat nomor 29? Gini, kantor di Prambanan sini. Heeh. Ngagel. Kerja ikut orang. Lu ikut orang itu udah lama dari itu juga. Ya udah lama. Aku juga ada yang konsultan loh. Banyak kerja. Bisa, saya kan partai merong sampai kuliah kan. Oh. Sambil kuliah udah kerja. Iya udah kerja tuh. Jadi partai mana diterima di situ ya. Tapi papa kan macam-macam supaya cukup bayar kuliah, bayar Cara nyari kerja, mungkin orang-orang bingung cari kerja itu susah. Kok bisa kerjaan banyak? jangan. Jadi gini, orang itu kan bukan itu aja. Papa kan ke kampus, pulang masih muter-muter. Ada dulu list pelanggan belum datang dia. Aku sembaro project. Pak, apa mau direnovasi? Ini pakai Coraltech, zaman Coraltech. Berarti harus aktif mencari peluang. Iya, Keliling lihat peluang apa samperi. iya seperti Jemput bola. jemput bola itu. Aku aneh, dikira memang rumah apa yang miskin ya. Tapi aku sering meraktir teman-teman ke kampus. Nasihat bagi orang yang susah cari kerja, Bapak. Cari kerja itu susah, Pak. Ya salah, nek ngomong susah Gimana? ya susah. Nasihatnya, trik-triknya gimana nih? Nasihatnya mungkin ada yang butuh nasihat. Saya susah nih cari kerja tuh peluang. Kata-kata itu salah. Ngomong susah ya susah. Kata-kata password itu susah. Wow. Papa itu tidak pernah ngeluh, tidak pernah susah gitu. Nek susah aku salah satu. Oh, pikiran pertama. Pikiran, Mindset. mindset papa bagus. Ngomong susah, tindakannya susah, ucapannya Ya, susah. ya. Jadi waktu ke tim itu ya karena suruh menang. Tapi aku kerja sampai Bengkulu bareng. Dari mahasiswa udah Ya Bapak, ceritain dari muda itu cepet jadi presiden direktur. Yang dilakukan apa? Mungkin kan perasaan ada orang yang kerja tapi gak naik pangkat, karirnya gak lulus banget. ya karena orang lain kan sekolah, anak-anak sekolah ya sekolah. Aku udah jauh jari tahu saya harus biaya sendiri. Dinasihati ibu ya gak ngerti kan gitu. Ada yang dia dijagakan. Tapi saya tahu saya bisa. Saya tidak mau kalah dengan orang lain. Yang dilakukan apa nih? Harus ngapain nih untuk bisa naik karirnya cepet, punya karir bagus, punya rezeki bagus, tau? Yang harus dilakukan langkah-langkahnya apa? Langkah yang pertama itu ya banyak teman. Aku temanku banyak. Dan saya dari kecil walaupun anak miskin suka traktir teman. Dompet tidak pernah kosong. Padahal itu seragamnya hanya satu. Tunggu. Jangan takut memberi nanti dikembalikan lagi. Nggak tahu itu, tapi aku kebiasaan enggak. Ya, kunci harus banyak teman, banyak peluang, banyak rezeki. Ya banyak memberi. Walaupun Tapi teman, kepribadian apa Pak yang kita bisa bikin teman-teman kita itu memberikan peluang dan rezeki ke kita? saya waktu kerja di kantor banyak lulusan luar negeri gitu ya. Hah. Aku yang gendong malah. Ah, Dan kenapa? seneng itu padahal China dan keluarganya siapa akan dititipin buat mata-mata itu. Banyak saya ngasih karena aku pinter soal kerja ya pinter. Masa itu orang lain ITS itu tingkat 3 sudah anak-anak ITS yang tingkat 4 mau itu kerja praktik ada kayak udah menguasai soal proyek soal apa itu segalanya. Oke, yang membedakan berarti kepintaran atau apa? Atau apa orang yang rajin atau kita harus memberikan lebih atau apa? Ya bedanya gini ya, bedanya itu aku udah bisa nyasihati banyak karena memang aku berangkat itu nggak terus tapi aku senang kerja itu Passion. senang pokoknya Seneng berarti. karena senang pokok makanya aku nggak kerasa susah karena apa aku bandingin kalau aku nang desa terus kayak temenku ya aduh kan gitu. Bersyukur harus seneng. Kalau kita udah nggak menikmati pekerjaan, nggak enjoy, nggak bisa sukses ya susah. Nah, yang jadi masalah itu kebanyakan orang kan gitu.
Setiap orang itu berangkatnya sendiri. Ya. Makanya kenapa susah? Karena bandingkan dengan orang lain yang di sini, yang di atas. Aku bandingkan dari temanku di desa, itu aja saya aku nggak mikirin sini, nggak mikirin orang yang itu. Aku berangkatnya sama dengan temanku di desa. Mereka masih gitu, aku sini. Wah, aku senang. Semakin semangat. Wah, semangat, bukan bareng itu, bukan susah itu. Paham. Ya, itu yang setelah makin nomor, wah kenapa kok aku dulu kok senang terus gitu ya. Sampai hari ini ya senang. Terus habis itu yang bikin Bob jadi presiden direktur itu ya? Nah itu ya karena rapalan tadi. Alam itu ternyata mereka itu orang Jawa dulu. Kenapa format kamu cuma yang orang paling boleh kamu nih ngerti itu bahasa Jawa itu ada bahasa Indonesia itu mantra itu juga Declare penguatan ya juga ya? Ya aku itu bukan orang sembarangan gitu. Berarti mantra itu bukan sihir ya berarti? Bukan itu Nah, dalam kita. Oke, mungkin saya jelasin Pak. Mantra itu kan kalau orang dengar kata mantra itu sihir, dukun. Enggak. Apa mantra itu apa Pak? Mantra itu mendeklar diri kita itu jangan remehkan diri kita. Aku ini makanya di paling belakang aku ratu soko wetan. Cak kabeh soko kedap karo kabeh semua. Sokmo ya belum anu yang dalam. Lemek kuali bantal pun aku. Bayang lho. Waktu tidur aja itu. Aku dari sana aku jalma utama tegak turun gaji. Aku selalu dekat dengan Tuhan. Jadi dan wetin, perang pun nggak ada wetin itu terjadi. Makanya orang takut gitu loh waktu tim semua. Setelah tim udah tahu ini pasti nomor 1. Makanya begitu nggak sampai berapa ditunjuk langsung jadi ketua KPIC profesi ya, kelompok profesi terus kadin ketua Ketua pernah jadi tahun berapa Pak? Kamu tahu ya 1987 Belum lahir Pak. Udah jadi ketua kadin di tim loh. Oh, oke. Itu boom banget itu ya? Bom banget nomor 1 semua katedral itu apa yang bangun ya katedral. Pemerintah enggak bangun sing bayari malah Panglima Benny Merdeka. Kena tim-tim Merdeka itu gimana Pak kisahnya? Nah, padahal dari tim-tim itu sudah nyapang ke Bali. Oh, malah tim-tim dulu ya? Iya, dari situ Bapak ngatasi itu 4 provinsi besar lah. Tapi karena musibah ya? Enggak musibah, memang harus begitu. Hidup ini karena apa dari kecil terus nggak ada mbak ya, nggak ada yang ada lupa. Gila. Apa terlalu di atas. Itu ada itu. Makanya orang lain tuh susah. Aku nggak punya, aku ditegur. Itu yang sulitnya kan di situ. Oh, jadi ketika tim-tim Merdeka itu ada kesusahan, ada yang tidak direncanakan, itu bukan musibah ya? Bukan itu. Walaupun mengalami kesusahan itu bukan musibah ya? Bukan. Apa nyebutnya itu? Ujian, pembelajaran, teguran apa? Enggak, ya menurut kita ini kan bukan kegagalan karena kita lengah karena ini musibah. Alami, alam Di luar eksternal. Nah, eksternal. Tapi buat apa ini nampar waktu? Waduh, kan kecil kok buka terus waduh. Wah, kelihatan. Nah, itulah seandainya enggak gitu ya, mungkin Papa sudah lewat. Kalau terlalu cepat, bisa nggak benar ya? Ya. Jadi orang lain kan susah. Begitu lagi, habis itu turun. Iya, drop ya. Nggak stres. Turun itu bisa ngamati, bakal turun tuh ngamati. Masa apa nggak sebegitu habis boom Gini turun loh, nggak gini. stres? Papa itu tahu kalau apa itu turun sampai pasti nanti naik. Dulu itu naik terus. Nanti turun. Ya, orang lain kan naik turun, tapi turun, tapi tak mati terus. Wah, tapi Papa percaya kalau Papa enggak ada, pasti Tuhan tolong aku. Kasih naik. Tapi nggak pernah stres sama sekali. Orang kan ada Ya, ada stres, stres tapi sebentar lah. Gimana cara untuk mengatasi stres itu gimana? Orang yang karirnya bagus tiba-tiba drop itu mengatasi stresnya gimana? Ya kemelekatan itu. Gimana biar nggak melekat? Ya yang menarik nih. Susah loh itu nggak melekat. Memang ya karena aku pernah mengalami
goncangan, mau terbunuh bareng udah ngalami karena dicegat pertelin apa, jadi ya Proses berarti ya? ya proses. Jadi dari kecil saya tidak ada yang mau, bapak ibu tidak ada, cari jalan sendiri. Jadi waktu cari itu kan berat. Belajar SMA bro, saya belajar rangkap itu sampai gitu, sampai keterima itu kan perjuangan terus. Dan itu tidak susah sama. Karena seneng, nggak tahu kok seneng. Saya itu tolak ukurnya, makanya setiap anu itu ke desa itu bukan apa-apa. Ini ya teman-teman, aduh aku cukup ya. Aduh nikmati ya. Penuh syukur ya. Iya. Saya pernah nggak mengalami masalah itu silih berganti datang. Ya pasti. Jadi hidup ini orang itu mindsetnya pertama ya, kebanyakan banyak kerjaan juga susah, nggak ada kerjaan. Apa enggak? Problem itu selama masih hidup masih banyak problem. Nek problem sedikit pasti orang itu yes gitu-gitu aja. Gitu. Makin banyak problem berarti aku akan menaik. Oh gitu. Iya, aku tidak pernah nyerah dengan masalah. Aku eksekutor dan aku solusi. Proyek itu semua tidak ada yang lewat. Aku menguasai. Jadi mandor ya pernah. Jadi merangkap. Borong sendiri pernah. Waktu muda itu STM, tidak pernah nganggur. Kalau selama Bapak umur 70 tahun nih, mungkin masih nonton, masih muda, saya masih 30-an. Pelajaran hidup yang paling berarti yang Bapak terima selama 70 tahun hidup itu apa? Yang bisa di-sharing mungkin yang muda-muda ini biar... Ya, mindset tadi. Jadi ada prinsip. Orang lain kan nyari surga di mana? Surga itu di rumah. Kamu kan udah ada kerasa di rumah. Makanya rumahku surga. Itu prinsip. Waktu kan pertama pasti banyak tengkar, nggak apa-apa, mumpung anak-anak masih kecil nggak tahu. Tapi kalau udah besar nggak pernah tahu. Yang jelas jadi laki-laki, aku bertanggung jawab. Tapi dari 15 tahun papa itu nganggur gini, ya jual-jual aset. Wih gila, kerja. Bukan papa yang nggak mau kerja. Bukan. Tiap anu ke Gresik juga gagal. Ini gagal, oh nggak boleh kerja papa ini. Makanya papa nulis terus. Bersyukur banget ya berarti. Siapa Pak cara menumbuhkan rasa syukur itu gimana? Kelihatan orang penuh syukur. Ya, selalu optimis. Bisa damai gitu loh. Ya damai karena kalau orang lain kan prinsipnya kamu niru aja orang Inggris. Orang Inggris itu hebat itu kenapa? Hari ini merupakan hadiah. Jadi tiap hari kan hadiah. Nah aku lain. Aku punya jalan sendiri. Orang Surabaya paling enak makan apa? Rujak. Nah, aku ini tiap hari makan rujak. Artinya apa? Jadi tiap hari harus terus rujak kan enak. Jadi rujak itu isinya pedas, asin, manis, kecut. Itu tuh satu hari itu macam-macam masalah. Dicampur jadi nikmat ujungnya. Jadi rapotnya tiap hari itu. Nah, itu yang bikin saya kalau sudah aku makan rujak. Hati rasanya itu enak. Jangan memang kayak bang makan cabai tok pedesin, nggak enak. Makan nanas ya, makan di cabai. Hidup yang indah itu jadi campuran dari berbagai kejadian, berbagai emosi. Nah itu. Wah. Jadi papa kenapa? Jadi punya anu sendiri. Nggak niru Inggris tapi aku ATM. Aku punya filosofi orang Surabaya. Orang nggak punya itu. Papa selalu punya mindset sendiri. Karena nyari sendiri kan. Ya. Jadi kamu kalau kebatinya orang Indonesia sebenarnya itu ahli bersyukur. Tapi kan ngomong toh. Nih aku ahli bersyukur itu ya maka rujak udah punyaku ya. Orang lain mau ya nggak apa-apa. Aku ya ngomong ya. Aku hari ini tiap hari aku makan rujak. Jadi ketemu teman apa paling gembira ya papa. Tuh ngomong penyakit ya sehat dong, ada penyakit ya. Ya karena itu makan rujak tiap hari. Mindsetnya ya tengkar ya apa, tapi hidupnya ya harus. Terakhir Pak, kalau tadi kan kita ngomong pelajaran hidup, kalau kesalahan yang anak muda itu lebih baik dihindari. Itu Bapak pasti mengalami banyak proses, banyak kesalahan. Tapi jangan, kalau bisa hindari nih hal ini, kesalahannya apa nih, boleh di-sharing. Dia masih muda kan merasa semua itu korban bagus ya. Nah menurut Bapak itu ya berangkat dari filosofi.
filosofi manusia itu menjadi apa yang dia makan dan apa yang dia pikir. Ya kan makannya sampah. Papa kan ada SOP ya makan. Pagi mesti buah. Air hangat buah. Ya. SOP-nya. Ya, harus punya SOP. Oh. Ya. Makanya papa enggak ada obat-obatan apa Hidup jarang yang teratur, sakit. hidup Ya. yang teratur. Enggak teratur juga. Itu pun enggak perlu harus teratur. Ya pokoknya macam semrawut tapi SOP-nya ada. Karena tahu bahwa manusia itu menjadi apa yang dia makan dan apa yang dia. Pintar-pintar orang baik, umurnya pendek. Karena apa? Lihat tuh mantel, lihat bangsa. Enggak. Saya memang prihatin dengan bangsa kita. Tapi bukan ngomong baik, tapi Bapak tulis. Jadi disalurkan marahnya itu harus nyata. Pesan-pesan terakhir Pak, apa silakan untuk Ya, anak muda yang nonton ya. barangkali viral. Ya terutama Aldo ya, yang sekarang ini ya pesan Bapak lebih sabar, lebih sabar. Kalau marah, emosi itu ada ya jangan berdiri, duduk aja. Ya. Ini menarik lagi, gimana itu? Gimana? Ya, pokok pas peraca marah itu tarik nafas aja, terus jangan berdiri, lebih baik duduk. Karena duduk makin hebat, otak kamu hebat. Kalau berdiri, Berdiri, makin jadi itu. Coba duduk. Tengkar apa lebih baik. Tengkar apa kamu jangan berdiri dulu. Jangan berdiri. Ya. Itu pengaruh itu ada risetnya itu. Waktu naik oksigennya nggak nyampe. Padahal nekennya marah itu kan ke mata juga melotot, ke tangan juga menampar. Nah itu harus duduk. Pasti turun. Pasti. Ingat kamu tidak sendiri. Nanti anak-anak masih kecil, kalau tengkar jangan sampai mulut dia dengar dia. Lebih baik jangan di meja makan ada masalah. Kamu tiduran aja di kamar tidur. Menyelesaikan masalah sebenarnya bukan di meja makan, di tempat tidur. Paling aman itu. Karena enggak berdiri kan. Ya kan? Terkait semua makin masalah, konflik itu biasa. Makin masalah kamu harus syukuri. Kita kok banyak masalah, pasti bakal terbang kita. aku terharu Pak. Ya, pakai terus. Ya, jadi tanya kita, enggak pernah. Makanya ikut Mbah pas bikin toko tak bikin toko Mbah dia ke sana. Mbah yo marah gitu ya, enggak sama orang itu. Wah, gede pulang pulang. Enggak tak pernah lihat di rumah itu. Adalah aku tuh kan naik tengkan gitu, tapi di tempat itu. Enggak dengar waktu kecil. Kita harus tahu timingnya itu. Anak-anak kamu udah sendiri gitu. Pesan Bapak. Dari kecil anak itu profesor kita. Karena kita iri dengan ketawanya. Iya. Happy. Always happy. Nah itu. Jadi kalau marah terakhir. Ya itu aja. Kalau marah di tempat tidur ya. Yang tempat tidur. Posisi yang enak gimana Pak? Di atas, di bawah, kan malah kan. Thank you for watching. Ciao.